Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, hingga malam kepada sahabat kelas sekalian. Pada kesempatan live problem kali ini, gitu ya, mungkin teman-teman kemarin pekan lalu sudah mendengarkan terkait dengan perintah haji dan larangannya. 2 pekan lalunya lagi sudah terkait dengan 4 bulan mulia, gitu ya. Dan di 4 bulan mulia itu Umi sudah mengutip, gitu ya, terkait dengan hidayah, gitu ya. Kan saat ini di zamannya banyak yang sedang berhijrah, gitu ya Umi ya. Terus banyak yang bilang bahwa aku belum dapat hidayahnya, gitu ya. Padahal seharusnya hidayah itu kita yang mencari, gitu ya, bukan menunggu, betul. Bukan datang sendiri. Bukan datang sendiri. Jadi harus ada usahanya. Jadi judul pada live program kali ini adalah hidayah perlu dicari. Nah, apa saja pembahasannya? Langsung saja kepada Umi Muhammad, kami silakan. Ya, terima kasih Kak Tila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah, akan kita bahas pada kesempatan kali hidayah. Asal kata hidayah itu hudan. Hudan itu petunjuk. Petunjuk itu nggak mungkin datang sendiri. Maka Allah memerintahkan hidayah perlu dicari. Dengan cara apa hidayah perlu dicari? Dengan cara mengkaji ayat-ayat Allah. Karena ayat Allah kalau sudah ada di hati kita itu menggerakkan. Apakah aku sudah sesuai? Apakah aku masih melanggar? Itulah ilmu. Ilmu itu menggerakkan hati untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang sering menuntut ilmu ayat-ayat Allah semakin bodoh rasanya. Semakin banyak dosa yang sering dilakukan. Tapi kalau orang yang nggak pernah cari ilmu alias tidak mau mencari hidayah, aman-aman aja tanpa ada rasa apakah aku berdosa apa tidak. Maka pada kesempatan kali ini tangan-tangan Allah ini loh yang akan memberikan kita apakah kita itu termasuk orang yang mendapat hidayah apa tidak. Karena orang kalau dimudahkan berbuat baik pasti Allah pahamkan ilmunya. Gak mungkin kalau dia nggak ngerti ilmunya, tahu-tahu dia berbuat baik. Makanya kalau orang berbuat baik itu pasti ada ilmunya. Makanya ilmu itu penting sekali. Hidayah perlu dicari karena hidayah itu atas kuasa Allah. Bukan datang sendiri. Seperti halnya rezeki. Rezeki juga harus dicari. Kapan-kapan nanti kita bahas tentang rezeki, ya. Mungkin kapan-kapan tentang rezeki itu kenapa dan bagaimana, kenapa kalau kita sama hidayah itu sama. Maka tadi tertera di dalam surat 17 ayat yang ke-97. Silakan terjemahkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Maka benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita simak caption ayat ini adalah hidayah harus dicari. Isi ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, maka Allah mudahkan. Berarti hidayah ini atas kehendak Allah. Berarti kalau kita pengen dapat hidayah yang mendekat dengan cara mengkaji ayat-ayatnya. Jangan hanya duduk manis. Sama dengan rezeki. Rezeki itu datangnya dari Allah. Kalau pengen dapat rezeki ya ikhtiar. Berarti kalau bahasa sekarang tuh biar dinotis sama Allah gitu ya. Iya, jadi betul, gimana betul. Allah mau ngasih kita rezeki, mau ngasih kita hidayah, kalau kitanya sendiri aja nggak mendekatkan diri gitu ya. Nggak mau usaha. Benar. Ibaratnya kayak misalnya kita ngefans sama seseorang gitu ya. Kalau misalnya kita tidak memberikan pendekatan ya gimana orang itu mau tahu kita. Berarti secara logika aja bisa kita nalar ya. Aku kenal, aku senang. Tapi kalau kita nggak mendekat, orang yang nggak kenal kita. Sama dengan Allah. Allah sebetulnya maha tahu mas segalanya. Cuma Allah pengen uji, mendekat nggak dia kepada kita yang memberi. Dan kita sebagai seorang hamba harusnya sadar diri ya. Yang kedua, wa may yudlil falahu tajid lahum. Barang siapa dikehendaki Allah orang sesat,
Allah menghendaki kita sesat itu berarti memang benar-benar teman-teman kita orang sesat semua. Orang-orang yang nggak pernah mengingatkan kita, orang-orang yang nggak pernah mengajak kita baik, tersesat terus. Maka ancamannya di sini ada beberapa ancaman orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat itu perilakunya zalim. Zalim itu merugikan diri sendiri, nggak mau sholat, kata-katanya jorok, kayak tadi lah Dan semuanya. saling dan merugikan orang lain juga. Orang lain, ya dirinya ya orang lain. Di sini ada beberapa ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang sesat, yang tidak mendapatkan hidayah pastinya, yaitu Allah menyebutkan awliya amin doni, tidak ada penolong. Tidak ada penolong, Allah nggak mau nolong karena dia nggak punya amal. Kalau orang punya hidayah kan yang menolong Allah, tapi kan lewat amal solehnya tadi, usahanya sendiri, Allah akan menolongnya. Tapi ini nggak punya amal, Allah nolongnya gimana? Yang B, Allah sebutkan nanti di hari kiamat, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Di hari kiamat nanti yang B masuk neraka dalam kondisi jungkel, tersungkur, mukanya dulu. Naudzubillah min dzalik. Neraka apinya merah, setelah merah di atasnya fata morgana putih, setelah di atasnya itu nanti hitam kelam. Jadi hitam pekat kelam itu nanti sesungguhnya neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu ancamannya. Yang B ya, yang C. Yang wabuk mau wasumma, dalam kondisi buta bisu tuli. Naudzubillah min dzalik. Itu kok katanya senang di neraka, temannya banyak. Wah, yang D Allah nyebutkan, ya Allah, ma'wahum jahannam. Ketika neraka jahanam mau padam, Allah nyalakan lagi. Kullama qabad zidnahum sa'ira. Allah nyalakan lagi sampai seterusnya kekal abadi. Apa enggak takut? Naudzubillah min dzalik. Jadi ini berhubungan juga dengan lingkungan yang circle pertemanan, karena pertemanan itu membawa kita baik, ya teman membawa ada kita peribahasa kan ya, kalau kita berteman dengan yang menjual wangian, ikut wangi, kalau kayak kita tukang pandai atau tukang besi akan ikut panasnya. Iya. Naudzubillah. karena lingkungan teman itu juga mencerminkan diri sendiri. Kalau kamu mau lihat dia siapa, lihatlah pertemanan dia. Kayak apa? Betul. Temennya orang bohong, temennya orang sombong, dia akan ikut imbasnya. Oke, boleh dibuka yang lain lagi. Oke. Surat 6 ya. Ayat yang ke ini juga ancaman juga. Oke. 125. Yuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikian Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini masih di dunia ini, Kak. Mari kita simak caption ayat ini juga sama. Hidayah perlu dicari. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau satu ayat ini isinya, kalau dikehendaki Allah mendapat hidayah, dimudahkan hatinya untuk menjalankan Islam. Dibukakan hatinya, ini lapang dada ya Allah, mudah untuk menjalankan Islam, ringan menjalankan Islam. Bangun malam, sholat 5 waktu, semuanya ringan. Bersedekah apapun ringan. Itu kalau mendapatkan hidayah. Tapi wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan. Jika seseorang ini sesat, dikehendaki Allah sesat, maka ancamannya Allah di sini hidupnya ancamannya ada Ancamannya adalah hidupnya seperti sempit lagi sesak. Apa itu maksudnya? SMS. Melihat orang lain, senang melihat orang lain, susah melihat orang lain, senang. Jadi sukanya iri terhadap orang lain. Padahal itu sudah kehendak Allah. Orang lain diberi kenikmatan, kenapa aku kok tidak? Harusnya jadi koreksi. Yang B, hidupnya ini masih di dunia loh ini. Yang B adalah tadi ka'annama yastadda'u fis sama. Hidupnya itu seperti mendaki ke langit ngoyo. Pergi pagi belum muncul sinar matahari, pulangnya sampai tenggelam matahari. Terus uripnya untuk dunia ini termasuk yang di sini. A'udzubillah min dzalik. Kadzalika yaj'alullah rizqan
rizza 'alal ladzina la itulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Itu masih di dunia. Belum nanti di akhirat. Ya, na'udzubillah minna. Mungkin juga bisa kita note gitu ya teman-teman, bahwa berjuang, bekerja keras itu boleh banget gitu ya, apalagi bekerja buat mendapatkan dari nafkah. nafkah. Tapi perlu ditandai gitu ya, kita tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat. Ketika kita bekerja, jangan lupa untuk sholat 5 waktunya ya, jangan lupa untuk sedekahnya gitu ya, karena kadang kalau udah terkait dengan cuan udah melupakan akhirat, udah kesenangan dunia. Oke, selanjutnya Umi. Walaupun kembali lagi, karena hidayah itu dari Allah, kan kehendak Allah, mendekatlah. Ayatnya dibuka 47 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yahdihim wa yuslihu balahum. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi kita itu subhanallah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara thalabul ilmi, mengkaji ayat-ayat Allah supaya Allah menurunkan hidayah. Insya Allah kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah. Dunia akhirat. Dunianya dicukupkan, apalagi akhiratnya. Maka untuk menuju jalan hidayah itu butuh perjuangan. Kekuatan kekekahan hati, niat, supaya tidak mencang-mencang, tidak lurus dengan ujian-ujian itu. Mintalah sama Allah. Doa hidayah ada di IG saya. Yang di situ disebutkan Allahumma inna nas'aluka hidayah Allah. Sesungguhnya kami memohon petunjukmu. Waktu merasa takut hanya padamu. Wal hafal jika berbuat salah dapat sadar. Wal ghina beri aku kecukupan dunia akhirat. Bisa dilihat nanti di IG saya #kajian Muslimas. Ya, mungkin itu teman-teman gitu ya. Jadi perlu dinas bahwa hidayah itu perlu dicari, dan mungkin teman-teman sering gitu ya, sahabat kelas kalian melihat cerita terkait dengan perjalanan hijrah seseorang. Kebanyakan mereka yang berhijrah itu ya karena ada usaha, mereka mendatangi kajian, ketuk hatinya Umi, atau mungkin didatangkan petunjuk oleh Allah. Jadi ya akhirnya petunjuk kita memang perlu dicari, tidak menunggu gitu ya. Atau bahkan kita kadang harus juga untuk memaksa diri ya Umi ya. Karena misalnya pakai jilbab masih kecil, atau mungkin belum mau pakai jilbab gitu ya, karena ngerasanya aku belum pandai dan sebagainya. Justru karena itu kewajiban ya Umi ya, hidayah itu perlu dicari dan bahkan perlu kita sendiri yang memulainya gitu ya, atau memaksakannya gitu ya. Karena kalau kita tidak memulainya, ya gimana kita mau mendapatkan hidayah. Mungkin ada tambahan? Mungkin cukup. Sekian, mungkin teman-teman bisa, sahabat kelas kalian bisa melihat live problem sebelum dan sudah ini, karena insya Allah akan terus bermanfaat untuk sahabat kelas kalian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.